Shalom Youth Commerce, saya mewakili pembina dan pengurus Youth Community mengucapkan Selamat Paskah 2021. Paskah kita tahun ini masih kita rayakan secara online, dan tema kita tahun ini adalah kebangkitannya menguatkan imanku. Tema ini kita ambil dari 1 Korintus 15 ayat 12-32. Sebelum kita memulai ibadah ini, mari kita simak video pengumuman berikut ini. Let's check it out. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. Ooh, I once was lost, but now I am found. Was blind, but now I see. Oh, I can see your love. Oh, I can see the love in your eyes, laying yourself down. Shalom Youth Commerce. Tidak terasa hari ini kita merayakan Paskah kebangkitan Yesus Kristus, dan saya berharap dengan kebangkitan Yesus Kristus akan menguatkan iman kita, menjadikan iman percaya kita semakin teguh, dan kita berpengharapan penuh di dalam Dia. Sebab apa? Kebangkitan Yesus Kristus membuktikan bahwa Ia adalah satu-satunya Allah yang hidup, Allah yang berkuasa dan berdaulat penuh atas segala sesuatu, termasuk hidup saya dan teman-teman sekalian. Dengan kebangkitan Yesus Kristus membuktikan bahwa iman percaya kita kepada Yesus Kristus tidaklah sia-sia, dan pemberitaan yang dilakukan oleh para rasul yang memberitakan tentang kematian dan kebangkitan Yesus Kristus pun tidak sia-sia. Dan dengan kebangkitan Yesus Kristus kita punya harapan baru bahwa orang yang mati di dalam Kristus akan mengalami kebangkitan tubuh sama seperti yang Yesus Kristus alami. Selamat Paskah, Tuhan Yesus memberkati. Saat-saat ini, mungkin kita merasa hidup kita dipenuhi dengan berbagai permasalahan. Terlebih saat pandemi sekarang ini. Mungkin banyak di antara kita sering merasa putus asa, sedih, tidak berharga, sering merasa tersakiti, hingga berujung membenci. Dipenuhi ketakutan, sering mengeluh, memberontak, bahkan tak jarang kita menjadi manusia yang egois. Lalu, bagaimana dengan dirimu saat ini? Apakah kita juga sedang berada di situasi dan kondisi seperti itu? Shalom Youth Commerce yang dikasihi oleh Tuhan. Saya percaya teman-teman semua saat ini dalam keadaan baik dan yang pastinya ada di dalam penyertaan Tuhan yang sempurna. Mari saya mau ajak teman-teman untuk sore hari ini kita mau tanggalkan semua beban kita. Kita mau sungguh-sungguh datang kepada Tuhan dengan hati yang bersyukur, dengan hati yang menyembah. Kita mau beribadah bersama-sama sore hari ini. Mari sama-sama kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kesempatan sore hari ini kami boleh bersama-sama beribadah kembali Tuhan. Kami bersyukur Tuhan atas segala sesuatu yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kami. Tuhan, apapun yang terjadi dalam hidup kami Tuhan, kami mau tetap percaya sama Engkau Tuhan. Kalau mungkin saat ini keadaan kurang baik, tapi kami percaya Tuhan, Engkau selalu ada bersama-sama dengan kami. Engkau yang menjadi sumber kekuatan kami Tuhan. Sore hari ini Tuhan, kami mau bebaskan roh kami untuk kami memuji, menyembah Engkau Tuhan Yesus. Kami percaya Engkau hadir bersama-sama dengan kami, dan Engkau siap untuk melawat, memberkati setiap kami sore hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa dan kami mulai ibadah ini Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Mari sama-sama kita mau memuji Tuhan kita. Tuhan Allah sumber kekuatan kita. Hanya Kau
kau milikku di surga. Tiada yang ku ingini di bumi, hanya kau. Tak ku andalkan kekuatanku, namun yang pasti kan tetap selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya, selamanya. Amin. Mari katakan hanya kau milikku di surga. Oh, tiada yang ku ingini di bumi, hanya kau. Tak ku andalkan kekuatanku, namun yang pasti kan tetap selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku sama. Mari bersama-sama katakan Allah sumber kuatku, Allah sumber, yes, kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya, 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 selamanya. Amin. Haleluya, beri sorak-sorai untuk Tuhan kita. Haleluya, Tuhan, Engkau yang jadi satu-satunya kekuatan kami Tuhan. Melewati setiap musim hidup kami tidak takut lagi karena kami punya Engkau Tuhan. Engkau yang ada bersama-sama dengan kami. Engkau yang menuntun kami Tuhan. Terima kasih Yesus. Tingginya langit dari bumi, demikian tingginya jalanmu. Pada hendakmu dan rencanamu terjadilah di hidupku. Kau yang menuntun setiap langkahku, hanya Engkau pertolonganku. Padamu Yesus aku berseru, Kau harapan terang hidupku. Meski
gelap dan tak berbintang. Ku tahu Tuhan, Kau memelukku. Aku takkan menyerah, dalam sesakku percaya Tuhan Kau dekatku. Kau yang menuntun, Kau yang menuntun setiap langkahku. Hanya Engkau pertolonganku. Padamu Yesus aku berseru, Kau harapan terang hidupku. Meski malamku panjang, gelap dan tak berbintang, ku tahu Tuhan Kau memelukku. Aku takkan menyerah, dalam sesakku percaya Tuhan Kau dekatku. Meski ku berurai air mata, ku tahu Kau setia. Dengan segenap hatiku percaya Kau setia selamanya. Meski malamku panjang, gelap dan tak berbintang, ku tahu Tuhan Kau memelukku. Aku takkan menyerah, dalam sesakku percaya Tuhan Kau dekatku. Meski malamku panjang, gelap dan tak berbintang, kami tahu Kau bersama dengan kami Tuhan. Kau memelukku, aku takkan menyerah, dalam sesakku percaya Tuhan Kau dekatku. Meski malamku panjang, gelap dan tak berbintang, ku tahu
Biar di dalam sesak sekalipun kami mau tetap percaya Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Engkau selalu dekat dengan kami. Dengan kasih-Mu Engkau bersedia untuk memeluk kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih sudah mencintai kami sedemikian rupa. Kami mau ungkapkan rasa syukur kami Tuhan Yesus. Dengan kami selalu mempersembahkan yang terbaik untuk Engkau Tuhan. Melalui kehidupan kami, melalui apapun yang kami lakukan. Kami rindu kami boleh selalu menyenangkan hati-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan untuk sore hari ini. Kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur. Kami percaya Tuhan sudah melaut setiap kami sore hari ini. Saat ini Tuhan kami mau mendengarkan firman-Mu. Kami percaya Tuhan Roh Kudus mau memampukan kami untuk kami boleh mengerti lebih lagi akan isi hati-Mu Tuhan. Berbicaralah kepada setiap kami Tuhan Yesus. Berkaryalah, bekerjalah sepenuhnya atas hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom, rekan-rekan youth yang dikasihi oleh Tuhan. Pada hari Paskah ini, mari kita bersama-sama belajar tentang satu topik, kebangkitannya menguatkan imanku. 1 Korintus 15 ayat 3-5 berkata, sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci. Bahwa ia telah dikuburkan dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci. Bahwa ia telah menampakkan diri kepada Kefas dan kemudian kepada ke-12 muridnya. Ayat-ayat yang kita baca ini memberitahukan kita tentang 4 fakta penting. Yang pertama, Kristus telah mati karena dosa-dosa kita. Yang kedua, ia telah dikuburkan. Yang ketiga, ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga. Dan yang keempat, ia menampakkan diri kepada Kefas dan para murid. Yang menarik sobat, adalah semua ini dicatat sesuai dengan kitab suci. Mari kita akan belajar hari ini karena berkaitan dengan Paskah. Kita akan hanya belajar tentang 2 fakta penting, yaitu ia telah dibangkitkan pada hari ketiga dan ia menampakkan diri kepada Kefas dan para murid. Kebangkitan dan penampakan diri Kristus tidak kalah pentingnya dengan kematiannya. Mengapa? Karena menggenapi apa yang ditulis di dalam kitab suci. Perhatikan 1 Korintus 15 ayat 3-5 mencatat sesuai dengan kitab suci. Rekan-rekan youth yang dikasih oleh Tuhan, apa yang kita bisa belajar dari fakta ini? Kita bisa belajar bahwa Allah kita itu adalah pribadi yang selalu menepati janjinya. Ia setia terhadap janjinya. Apa yang sudah dijanjikan, ia genapi. Hal ini merupakan sebuah jaminan bagi kita pada masa kini. Apapun yang sedang diperhadapkan kita pada hari-hari ini, entah pergumulan demi pergumulan karena masalah-masalah penghidupan, masalah pekerjaan, masalah perkuliahan, masalah pelayanan, apapun yang sedang kita hadapi pada hari-hari ini. Ingatlah satu fakta, Allah itu setia. Ia pasti menggenapi segala janji-janjinya dalam hidup kita. Ia tidak akan sekali-kali meninggalkan kita. Ia ada bersama dengan kita, ia akan menguatkan kita, ia akan menolong kita, ia akan memberikan hikmat kepada kita, sehingga kita bisa melalui segala tantangan kehidupan kita. Selanjutnya, kebangkitan dan penampakan diri Kristus kepada para murid itu bukan sebuah fata morgana, tetapi realita atau fakta. Yohanes 20 ayat 27 berkata, taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku, ulurkanlah tanganmu dan cucukkan ke dalam lambungmu. Ayat ini memperlihatkan bahwa Yesus Kristus setelah kebangkitannya, ia bisa disentuh. Lukas 24 ayat 30,
waktu ia duduk makan dengan mereka. Setelah kebangkitannya, Kristus bisa makan. Satu aktivitas yang bisa kita lakukan. Fakta ini memperlihatkan kepada kita, kebangkitannya itu sangat real. Dia bukan fata morgana, tapi sebuah fakta atau realita. Kemudian yang ketiga, apa yang kita bisa lihat? Di dalam 1 Korintus 15 ayat 14 sampai 17 berkata, jika tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kabar baik, kepercayaan kita, dan kita masih hidup di dalam dosa. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita melihat bahwa kebangkitan dan penampakan diri Kristus itu adalah satu hal yang penting. Mengapa? Ayat ini dengan jelas berkata, sia-sialah pemberitaan kabar baik kalau Kristus tidak dibangkitkan. Ketika Kristus dibangkitkan, maka kepercayaan kita tidak menjadi sia-sia. Hal ini memperlihatkan tentang satu realita, bahwa kebangkitan Kristus itu berarti kemenangan atas maut dan dosa, seperti yang ditulis dalam 1 Korintus 15 ayat 56 sampai 57. Ketika kita memahami bahwa kebangkitan Kristus itu berarti kemenangan atas maut dan dosa, berarti kita sedang diperhadapkan pada satu kenyataan, Tuhan itu berdaulat dan berkuasa penuh terhadap diri kita, bahkan alam maut. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ketika kita berbicara kedaulatan Tuhan dan kekuasaan yang penuh terhadap diri kita, seharusnya membuat kita tidak menjadi khawatir. Ketika kita memiliki Allah yang penuh dengan kedaulatan dan kuasa terhadap diri kita, sekali lagi seharusnya hal ini tidak membuat kita khawatir akan masa depan kita. Karena kita punya Allah yang berdaulat, karena kita punya Allah yang berkuasa. Kalau untuk keselamatan saja dia mau merelakan dirinya berkorban bagi kita, apalagi dalam tantangan dan pergumulan kehidupan kita sehari-hari. Apakah hari-hari ini kita sedang bergumul terhadap dosa? Apakah kita sedang bergumul menghadapi gaya hidup dunia yang sedang terjadi dalam hidup kita? Kita sedang bergumul dengan pornografi, kita sedang bergumul dengan narkoba, kita sedang bergumul dengan kehidupan seks bebas. Berita baik buat kita, Yesus bangkit dari kematiannya, membuktikan dia adalah Allah yang menang atas dosa dan maut. Hal ini seharusnya membuat kita yakin bahwa Tuhan ada bersama dengan pergumulan kita terhadap dosa. Dan ia mau memberikan kemenangan kepada kita atas segala dosa-dosa kita. Kalau hari ini kita sedang bergumul dengan pornografi, dengan narkoba, dengan free sex, ataupun dengan masalah pengampunan, dengan apapun juga, datang kepada Kristus. Katakan sejujurnya apa yang menjadi pergumulan hidupmu. Ia akan memberikan kemenangan kepada engkau. Ia akan memberikan kemampuan kepadamu. Ia akan menolong engkau keluar dari segala belenggu dosa yang sedang mengikat dirimu. Apa yang menjadi kekhawatiran hidupmu pada hari-hari ini? Yesus ada bersama dengan engkau. Dia sanggup memberikan masa depan. Dia sanggup memberikan rancangan yang indah buatmu. Asal engkau hidup sesuai dengan kebenaran. Mulai dengan menerima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat di dalam hidupmu. Dan serahkan hidupmu kepadanya. Biarlah Tuhan menjadikan engkau sebagai alat kemuliaan. Pakai anggota-anggota tubuh yang ada dalam hidup kita untuk memberitakan kabar kesukaan bagi orang lain. Rekan-rekan youth yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita sudah menikmati
bagaimana kebangkitan dan penampakan diri Kristus kepada para murid merupakan sebuah fakta penting yang membuat kita seharusnya berani menatap masa depan. Kalau kita mengalami kuasa kebangkitannya, jangan kita mengalami hal ini sendiri. Ketika kita tahu bahwa kebangkitan Kristus memiliki kuasa yang luar biasa dalam hidup kita, maka seharusnya ini memotivasi kita untuk mengabarkan kabar baik ini kepada setiap orang yang membutuhkan. Mari kita mulai melihat siapa di antara anggota keluarga kita yang belum percaya kepada Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Siapa di antara rekan-rekan kita yang bergaul setiap hari dengan kita, yang akrab dengan kita, yang belum menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ini saatnya kita mulai memberitakan kabar baik. Kita beritakan bahwa Yesus itu mau mati buat segala dosa-dosa kita. Tapi dia bukan cuma mau mati, dia bangkit dari kematiannya. Supaya kita semua menang atas maut, menang atas pergumulan dosa. Puji Tuhan, hari ini kita memperingati kebangkitan Kristus. Dan biar kebangkitan Kristus membawa iman dan pengharapan kita dalam Yesus Kristus semakin kokoh dan tidak tergoyahkan oleh situasi dan kondisi yang ada. Kebangkitan Kristus adalah mendorong kita sekalian untuk memberitakan kabar baik ini kepada rekan-rekan kita, kepada keluarga kita. Tuhan Yesus Kristus memberkati kita sekalian. Ternyata Paskah bukan hanya sekedar agenda tahunan, melainkan kita semua percaya bahwa kebangkitan Kristus telah membawa dampak bagi kehidupan kita, sehingga menjadi penuh dengan harapan, senantiasa bersukacita, merasa berharga, mampu mengampuni, mampu mengasihi, dipenuhi dengan damai sejahtera, mampu menguasai diri, senantiasa bersyukur, dan menjadi pribadi yang peduli terhadap sesama. Oleh sebab itu, hendaknya kebangkitan Tuhan ini dapat semakin menguatkan iman kita dan membawa perubahan yang nyata bagi hidup kita, sehingga hidup kita dapat senantiasa memancarkan citra Kristus dan berdampak bagi sesama. Tuhan Yesus memberkati. Kami ucapkan terima kasih kepada CII yang sudah menyampaikan firman di perayaan Paskah Youth Community 2021. Kiranya Tuhan memberkati pelayanan KII dan juga keluarga KII dan apapun yang KII jalankan. Nah guys, tadi di awal dan setelah renungan, kita menampilkan sebuah video. Apa sih sebenarnya yang kita mau ungkapkan lewat video ini? Ya, masa-masa seperti ini saat ini, pandemik dan banyak hal yang terjadi di sekitar kita menjadikan kita mempunyai ruang gerak yang sempit, yang nggak bisa bebas lagi. Kalau dulunya kita bisa hura-hura dengan teman kita di kafe-kafe dan sebagainya, saat ini kita menjalani new normal, kita nggak bisa seenak itu, kita nggak bisa sebebas itu. Semua ada batasnya. Mungkin saat ini kalian yang harus adapt dengan new normal seperti itu mungkin merasa putus asa, merasa ketakutan, merasa nggak punya kedamaian di dalam hati. Ingatlah bahwa Tuhan sudah mati di kayu salib untuk kita semua dan bangkit untuk memberikan kita kekuatan, untuk memberikan kita harapan baru yang dimana kita diubahkan sama Tuhan lewat kematian Tuhan. Kekuatan yang diberikan kepada kita membuat iman kita bertumbuh dan berakar sama Tuhan, sehingga kita diberikan kedamaian, kita diberikan ketenangan, kita diberikan sukacita yang melimpah. So teman-teman, kiranya lewat perayaan Paskah Youth Community 2021, apapun kondisi kita saat ini, apapun yang kita hadapi saat ini, Tuhan memberikan kekuatan untuk kita menjalani hari-hari kita dengan penuh semangat dan penuh iman pengharapan akan Tuhan Yesus Kristus. Oke, teman-teman, terima kasih yang sudah menyaksikan ibadah online ini. Sebentar kita akan masuk ke doa penutup. Saya persilakan KII untuk doa penutup. Rekan-rekan youth yang dikasihi Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur
Karena hari ini kami mendengar satu berita kabar baik tentang kebangkitan Kristus yang memberikan sebuah pengharapan baru bagi kami, yang memberikan bagi kami kemenangan atas setiap pergumulan kami. Dan hari ini biarlah peristiwa kebangkitan Kristus membawa kami, memotivasi kami, membuat kami selalu bersemangat untuk memberitakan kabar baik ini, bahwa Engkau adalah pribadi yang sungguh luar biasa, pribadi yang tidak tergoyahkan, pribadi yang selalu ada bersama dengan kami, terutama pribadi yang mau berkorban bagi kami, yang mau memberikan kemenangan atas maut, atas dosa. Terima kasih Tuhan. Roh Kudus, kiranya Kau mengingatkan akan kebenaran-Mu. Roh Kudus, Kau memberikan kami kemampuan untuk melakukan apa yang seharusnya kami lakukan. Dan hari ini kami berdoa untuk seluruh rekan-rekan youth yang ada. Apapun yang menjadi pergumulan mereka, kami percaya Tuhan sudah menolong mereka. Hari-hari ini mereka sedang bergumulan pekerjaan, dengan perkuliahan, dengan sekolah, apapun, bahkan pasangan hidup, Tuhan kiranya menolong dan campur tangan. Jika di antara mereka ada yang sedang bergumul dengan dosa-dosa, dengan masalah pornografi, narkoba, bahkan masalah pengampunan, masalah kehidupan seks bebas, kami sepakat berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Biar kuasa kebangkitan Kristus menolong setiap rekan-rekan kami yang sedang dalam pergumulan dosa dan memberikan kemenangan kepada mereka sekalian. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur buat kebaikan dan anugerah Tuhan. Biarlah kebangkitan-Mu sungguh membuat kami yakin akan Engkau, yakin akan apa yang kami percayai, membuat kami tetap teguh dalam segala situasi dan kondisi, dan mengobarkan semangat untuk membawa berita baik, kabar baik ini kepada semua orang. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur buat kebaikan dan anugerah Tuhan. Dan kiranya rekan-rekan youth yang dikasih Tuhan, kiranya engkau diberkati oleh Tuhan. Biarlah kasih karunia Allah Bapa dalam surga, kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan Allah Roh Kudus mengikat, mempersatukan kau dengan kasih-Mu yang kekal, memberikan hikmat dan akal budi, agar engkau bisa menjalani hidup ini sesuai dengan kehendak Tuhan, berkemenangan di dalam Tuhan, dan menjadikan engkau berkat bagi generasi-Mu. Kami terima segala berkat-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Setiap kita yang percaya dan diberkati Tuhan berkata, amin. Saya mengucapkan selamat Paskah kepada rekan-rekan youth yang berada di GPPS Sawahan Surabaya. Dan biarlah kebangkitan Kristus memperkokoh iman kita, memotivasi kita untuk selalu mewartakan kabar baik dalam segala situasi dan kondisi hidup kita. Tuhan Yesus memberkati.